Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eli Yulianti Setiawan dari kelas 10 TKJ 10. Kali ini saya akan membahas mengenai Dynamics Routing OSPF. Nah, konsepnya yaitu routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Dan hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. IGF, Interior Gateway Protocol. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama distance per 4, yaitu RIP dan IGRV. Lalu kedua ada link state yang artinya OSPF is. Lalu ada hybrid terus ada EGV, Interior Gateway Protocol. Di sini ada satu yaitu BGP. Nah, di sini ada OSPF yang sudah seperti ini. OSPF adalah Open Shortest First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dan dengan algoritma link state protocol. Yang kedua, support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Yang ketiganya ada secara konsep kerjanya adalah dengan mencari root jalur cepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Dan yang seterusnya ada root yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Lalu OSPF area. Tujuannya yaitu mencegah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil, area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perouten. Lanjut ada backbone area 0. Area ID 0.0.00 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua hub area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Keduanya standar default area merupakan sub area dari area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dari ABR yang terhubung dengan area 0. Backbone area. Yang ketiganya sub area. Area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertise external router, digantikan default area. Dan yang keempat, not so to be area. Sub area yang tidak menerima external router digantikan dengan router dari lain tetapi masih bisa mendapatkan external router dari router yang masih dalam satu area. Dan yang terakhir, OSPF Lab merupakan lab static routing, sebelumnya menjadi dynamics routing dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam network pada OSPF. Mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Lanjut, di sini kita buka Pinet Lab-nya dan pastikan si Pinet Lab-nya sudah terhubung, lalu sudah menyala dan terhubung ke Winbox. Jika si PVC atau si mikrotik ininya pernah
terputus atau pernah dimatikan, teman-teman wajib menyalakan lagi ke CMD ke sini. Nah, berhubung di sini saya sudah nyala, langsung saja bisa ke Winbox. Dan di sini saya sudah menyiapkan keempat Winboxnya. Lanjut kita buka ke Mikrotik 1 atau router 1. Lalu kita pilih menu IP ke root. Lalu, nah di sini untuk yang AS ini bisa kita disable. Kita klik yang ininya langsung disable semuanya. Jangan sampai jatuh, bisa bahaya kalau meledak di sini. Ngantuk banget nih gue. Udah 3 hari gue lembur dan tidur bikin senjata ini. Ini. Sudah, lanjut ke router 2. Yang pertama adalah berkuda. Siapin kau akan memenangkan kejuaraan. Gue membuat sebuah benda canggih. Kita disable juga. Punya kesempatan untuk menjadi pewaris naga raja. Lagian. Hanya yang AS-nya saja. 1, 2, 3, 4. Oke, contoh. Akhirnya sembuh. Gimana dah progres latihan? Launan. Peningkatan sih. Lanjut router 3. Dan yang terakhir router 4. Lanjut. Jadi kalau kita berada di router 1, kita ke menu router list, ada yang mengarah ke klien. Dan ada yang mengarah ke router 2, pada yang mengarah ke ISP. Untuk kali ini yang mengarah ke ISP kita biarkan saja. Nah, kalau kita pilih, nah di sini kita pilih ke 10.0 yang mengarah ke klien. Nah, di sini kita langsung pilih menu routing, lalu OSPF. Nah, kita di sininya pilih menu network, lalu kita masuk, dan untuk si network ininya diganti menjadi SIM si 10 titik. Sebentar ya. Nah, kita 192.168.1.0/.
slice 24. Nah, untuk area ininya kita fokuskan ke backbone dan tidak usah diganti ya. Lalu jika sudah kita apply. Nah, untuk network ininya kita masukkan 192.168.1.0/24. Nah, untuk area ininya tidak usah diganti, kita fokusin kepada backbone. Lalu kita apply dan OK. Nah, jika sudah kita tambahkan lagi DAC ke router 2 yang mengarah ke DAC yang kedua yang mengarah ke router 2, yaitu IP-nya 10.10.10.0/24. Nah, untuk area ininya sama, tidak usah diganti, langsung saja kita apply dan OK. Ke router 2, lalu kita pilih menu routing, OSPF, lalu ke network sama seperti tadi. Nah, lalu untuk network ininya kita masukkan 10.10.10.0, maaf salah, 10.0/24. Lalu kita apply dan nah, sudah, langsung kita masukkan lagi untuk yang mengarah ke router 3. Di sini kita masukkan 10.20.20.0/24. Langsung kita apply dan OK. Nah, jika sudah, kita tambahkan juga yang mengarah ke kliennya. Kita masukkan lagi IP-nya 192.168.2.0/24. Langsung kita apply dan OK. Nah, sudah. Lanjut kita ke router 3. Nah, di sini ada 3 DAC, ada 2 DAC. Lalu kita pilih menu routing, OSPF. Nah, kita ke network, lalu kita name. Nah, untuk IP-nya kita tambahkan yang ke router 2 terlebih dahulu, yaitu 10.20.0/24. Lanjut, kita untuk areanya kita tetap backbone, lalu langsung apply. Nah, kita tambahkan lagi lalu yang mengarah ke kliennya 192.168.3.0/24. Langsung apply dan OK.
Lanjut kita tambahkan lagi yang mengarah ke router 4, yaitu 10.30.0/24. Langsung apply dan out. Nah, jika sudah, kita langsung pergi ke router yang keempat. Di sini ada 2 DAC, langsung kita ke routing OSPF. Nah, untuk ininya network sama, langsung kita pilih menu baru dan kita masukkan terlebih dahulu IP yang mengarah ke klien, yaitu 192.168.4.0/24. Langsung apply dan off. Setelah itu kita tambahkan lagi yang mengarah ke router 3, yaitu IP-nya 10.30.0/24. Langsung apply dan off. Sudah, kita ke router 1. Kita pilih menu IP, lalu kita root. Nah, di sini ada yang namanya DAO. DAO yang artinya Dynamic Active OSPF, berarti kita sudah bisa ping atau komunikasi dengan networknya 20.0, yaitu Ether 2 dan Ether 3. Nah, sekarang kita coba di setiap routingnya. Lanjut, kita akan mencoba ping. Nah, yang pertama kita buka dulu terminalnya. Lalu jika sudah, kita Ctrl C, lalu enter terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba ping 10.30.30.2, lalu enter. Lanjut jika sudah, kita Ctrl C lagi. Dan jika tidak bisa seperti ini, kita bisa coba di router 4. New terminal lagi. Kita Ctrl C, enter. Nah, di sini kita akan coba ping 10.10.10.2, lalu SRC address 192.168.4.1. Lalu jika sudah, kita coba enter. Nah, sudah. Nah, untuk si Ether 1 ini sudah sesuai, jadi kita bisa sambungkan ke kliennya. Si router 5 ini bisa kita sambungkan ke sini. Nah, untuk si IP yang mengarah ke router 5 adalah 5.1. Jadi ini disimpan di sini. Lalu 40.1 ini disimpannya di Ether 3 di sini. Lalu yang si 40.2 kita simpan di Ether 1, dan yang terakhir untuk 5.2 ini yang disimpannya di sini.
Lanjut kita ke Winbox yang router 4. Kita buka menu IP, lalu kita pilih addresses. Nah, di sini kita akan new. Untuk si address ininya kita masukkan untuk si address ini yang mengarah ke router 5 di bagian ether 3, yaitu IP yang mengarah 10.40.40.1/24. Untuk ethernya kita ubah menjadi ether 3. Sebentar. Ether 3. Langsung jika sudah kita apply dan OK. Nah, untuk langkah seterusnya kita aktifkan si router 5 ini di new Winbox. Dengan caranya kita pergi ke Pinet Lab dulu, kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan tool, enter, Romon, enter, langsung set enabled, yes, enter, print. Nah, sudah terhubung, lalu kita buka lagi Winbox barunya. Nah, di sini kita masukkan IP si mikrotik yang 10.1.1.13.78. Langsung kita connect to Romon. Nah, di sini sudah ada, langsung connect. Nah, di sini sudah masuk ke router 5-nya. Nah, sudah. Lanjut, di sini kita pilih menu IP, lalu addresses. Nah, di sininya kita tambahkan untuk si addressnya dari ether 1 dan ether 2. Untuk ether 1-nya 10.40.40.2/24. Langsung kita apply dan OK. Lalu kita tambahkan lagi 192.168.5/24. Untuk si ether ininya kita dimensikan jadi ether 2. Langsung offline dan nah, lanjut setelah ini kita ke routing, lalu ke OSPF. Dan di sini kita pergi ke network. Untuk di router 5 ini kita tambahkan 2 DAC ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke klien. Dan router 4, jadi di bagian network OSPF-nya itu kita masukkan IP 192.168.5/24. Langsung apply OK. Lanjut kita tambahkan lagi yang mengarah ke router 4, yaitu 10.40.40.2/24.
0/24. Untuk area backbone ininya sama seperti tadi, tidak usah diganti, yaitu seperti ini. Langsung apply dan OK. Mungkin cukup sekian penjelasan OSPF ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.